Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran masih tentang Kingdom Fungi, di mana pada kesempatan hari ini kita ulas tentang peranan jamur dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, jamur mempunyai berbagai manfaat, antara lain menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem sebagai sumber bahan makanan bergizi tinggi, untuk membuat jenis makanan baru dan makanan suplemen untuk obat-obatan, dan membasmi organisme penyebab penyakit. Nah, sekarang perhatikanlah tabel berikut. Di sini kita ulas berdasarkan divisionya, jenis jamur, serta peranannya. Divisio Zygomicota, jenisnya Mycorrhiza, ternyata peranannya menguntungkan, yaitu jamur yang hidup dosa mutualisme dengan akar tanaman tingkat tinggi. Mucor Japonicus digunakan dalam pembuatan ragi tape. Mucor Musedo pembuatan ragi tape. Rhizopus oryzae untuk pembuatan tempe. Phytophthora infestan ternyata merugikan, yaitu parasit pada daun kentang. Divisio Ascomycota, jenis jamurnya Aspergillus niger, menguntungkan untuk menjernihkan sari buah. Aspergillus oryzae digunakan untuk melunakkan adonan roti. Aspergillus sojae pembuatan kecap. Aspergillus wenti juga digunakan untuk pembuatan kecap tauco, sake, dan asam oksalat. Neurospora crassa dan Neurospora schizophila ini digunakan dalam pembuatan jamur oncom untuk membuat oncom makanan alternatif. Penicillium camemberti dan Penicillium requiforti untuk meningkatkan kualitas keju. Penicillium chrysogenum dan Penicillium notatum untuk menghasilkan zat antibiotik, inilah yang dikenal dengan penicillin. Saccharomyces cerevisiae digunakan dalam ragi, dimanfaatkan untuk pembuatan roti, tape, dan bir. Saccharomyces ellipsoideus digunakan untuk fermentasi buah anggur menjadi anggur minuman. Saccharomyces tuax mengubah air nira menjadi air tua. Aspergillus nidulans ternyata ini merugikan, yaitu parasit pada telinga menyebabkan automycosis. Penicillium digitatum dan Penicillium italicum merugikan, yaitu merusak buah jeruk. Penicillium expansium merugikan buah apel sehingga buah apel membusuk di tempat penyimpanan. Penicillium islandicaum merusak peras sehingga merubah menjadi warna kuning. Divisi Basidiomycota, yaitu jenis Auricularia polytricha, ini menguntungkan sebagai sayuran. Jamur kuping ternyata enak dimakan. Ganoderma aplanatum digunakan untuk obat-obatan atau ganoterapi. Lentinus edodes dan shiitake ini digunakan untuk konsumsi sebagai sayuran. Pleurotes adalah jamur kayu dan enak dimakan sebagai sayuran. Volvarella volvaceae adalah jamur merang yang bisa dikonsumsi. Asmanita muscaria merugikan karena menghasilkan toksin muskarin yang dapat membunuh lalat. Amanita phalloides bersifat racun, menyebabkan gangguan hati, ginjal, dan jantung. Dan Puccinia graminis adalah menyebabkan bercak-bercak pada daun. Sedangkan kelompok Deuteromycota, jenisnya Aspergillus oryzae, digunakan untuk melunakkan adonan roti. Aspergillus wenti digunakan untuk pembuatan kecap, tauco, sake,
dan asam oksalat. Monila Cytophila digunakan dalam pembuatan oncom. Toliflocladium inhalatum sebagai obat untuk menekan reaksi kekebalan. Aspergillus flavus merugikan, menyebabkan penyakit kanker hati. Aspergillus fumigatus penyebab infeksi saluran pernapasan pada manusia. Pulvularia merugikan, yaitu bersifat saprofit atau parasit pada tumbuhan. Epidermophyton dan Microsporum menyebabkan penyakit kurap. Epidermophyton menyebabkan kaki atlet. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana pembiakan jamur. Dalam pembiakan jamur ini tentu sangat bermanfaat bagi manusia. Jamur dikembangbiakkan untuk berbagai keperluan penelitian maupun diambil manfaatnya secara langsung. Jamur dapat ditumbuhkan dan dibiakkan pada beberapa medium sesuai dengan cara hidupnya. Inokulasi di laboratorium biasanya menggunakan medium agar yang dicampur dengan sejumlah zat nutrisi. Jamur saproba yang memiliki tubuh buah makroskopis biasanya dibiakkan pada medium serbuk kayu. Nah, sekarang perhatikanlah beberapa medium dalam pembiakan jamur. Yang pertama adalah tisu toilet. Nah, tisu toilet ini sangat baik untuk menjadi media pembiakan jamur dengan cara inokulasi. Lalu gambar di sebelah kanan, jamur mulai tumbuh. Yang kedua adalah serbuk kayu. Nah, serbuk kayu ini biasanya dimasukkan ke dalam botol dan diberikan bibit jamur. Lalu yang ketiga adalah media jagung, juga sangat baik untuk media pertumbuhan jamur. Yang keempat adalah PDA, yaitu Potatos dextrose agar, atau kata lain media agar-agar yang dijadikan sebagai tempat tumbuhnya jamur. Nah, media ini bersifat asam sehingga bakteri tidak dapat hidup. Nah, sekarang bagaimanakah cara pembiakan jamur? Cara pembiakan jamur itu, yang pertama, Saccharomyces cerevisiae. Sehari-hari dikenal sebagai ragi, berguna untuk membuat bir, roti maupun alkohol. Mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida dengan proses fermentasi. Cara pembiakannya, secara vegetatif pada jamur uniseluler membentuk tunas-tunas, pada yang multiseluler membentuk spora dari conidia. Secara generatif membentuk askus yang menghasilkan ascospora. Langkah awal yang harus dilakukan sebelum kegiatan proses pembiakan spora dikerjakan adalah mempersiapkan bahan atau media tumbuh dan peralatan. Beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan ini meliputi tabung reaksi, kertas loyang atau kantong plastik, kapas, hak penyimpanan, tali karet, meja pembiakan, autoclave atau alat sterilisasi otomatis, dan perlengkapan lainnya. Peralatan tersebut harus diadakan terlebih dahulu agar kegiatan pembiakan tidak mengalami hambatan. Setelah proses inokulasi selesai, kemudian spora jamur kuping dalam tabung reaksi pembiakan disimpan dalam ruangan steril selama 20 hari. Penyimpanan spora tersebut harus dilakukan dalam ruangan yang agak gelap untuk mempercepat pembiakan spora menjadi miselium. Setelah 20 hari akan muncul benang-benang putih yang memenuhi media tumbuh. Benang-benang putih inilah yang dinamakan miselium jamur. Miselium jamur kuping ini selanjutnya digunakan sebagai bibit dalam pembiakan jamur kuping tahap kedua. Tabung reaksi yang gagal membentuk miselium segera disingkirkan dari ruangan agar tidak mencemari tabung-tabung lain.
Tabung yang gagal dapat diidentifikasi dengan munculnya bau busuk dan berwarna coklat kehitaman. Tabung tersebut bisa dibersihkan dan disteril kembali untuk digunakan pada kegiatan pembiakan bibit jamur kuping lain waktu. Nah, untuk menambah wawasan kita tentang inokulasi atau isolasi dari jamur, perhatikanlah video berikut. Baik, beginilah video tambahan. Semoga video ini bisa menjadi
penambah wawasan kita tentang bagaimana pembiakan jamur. Oke anak-anak sekalian, sampai sini dulu pertemuan kita. Jadi sudah selesai bagaimana pembelajaran kita tentang Kingdom Fungi. Semoga pelajaran tentang Kingdom Fungi ini bisa bermanfaat buat kita. Sampai jumpa, terima kasih.